تس واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. It's because of me we speak English. Yeah, maybe like should we talk in English? Other guests don't speak English. For me speak English. Yeah. So I think it's not. Terakhir berapa tuh? Terakhir yang saya dapatkan 637. Tapi kalau yang paling sebelumnya tapi pernah juga kalau kan? yang paling tinggi yang paling saya tinggi dapatkan adalah 600. Sisi bahasa Inggris saya tertarik. Jadi pada saat itu alhamdulillah nilainya cukup memuaskan. Berapa tuh? Pada saat terakhir sekali itu saya 7,5. 7,5. Wah, itu udah bisa di luar negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Nara Bro, Nara Sis, welcome back to Nara Tilfas. So today we would like to discuss, or we're talking about something with someone. It's very special because he's my friend and he's from Palembang, and also this man is who got the highest score in TOEFL. So please welcome my friend Mr. Farjar Hewandani. How are you, bro? Thank you. It's very fine. Thank you for having me. It's because of me we speak English. Yeah, maybe like should we talk in English? Other guests don't speak English. For me speak English. Yeah. So I think it's not a good idea. Penonton mungkin nggak ngikut. Penonton bakal nggak ngerti ya. So Nara Bro, Nara Sis, beliau ini adalah teman saya seangkatan di bahasa Inggris. Beliau ini salah satu teman yang underrated lah. Beliau punya skill yang di atas rata-rata, terutama dalam bahasa Inggris. Tapi di balik itu ada hal lain yang kita nggak ngerti gitu tentang beliau gitu. Oke, dia adalah Mr. Farjar Hewandani. Oke, makasih nih Jar udah datang kemari. Terima kasih sudah diundang di podcast sederhana yang panas ini. Sudah lama sebagai fans dari samping. Alhamdulillah ternyata saya diundang juga. Suatu kehormatan bisa diundang ke sini. Sama-sama. Oke nih Jar, kita bahas tentang sederhana dulu yang tentang masa kecil gitu. Oh iya. Seperti yang Anda tahu, ente itu adalah anak Palembang yang besar atau tumbuh di Aceh gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi awalnya gimana dari Palembang pindah ke Aceh? Awalnya ya saya kelahiran asli Palembang. Jadi lahir 1994 lahir di Palembang. Jadi selama tumbuh sampai SD. Sampai saya lulus SD. Saya masih di Palembang. Lalu orang tua saya dipindahkan kerja ke Banda Aceh. Jadi ya sebenarnya dipindahkan sebelum saya lulus SD, cuma dilihat sudah hampir lulus ya, ditamatkan SD aja dulu daripada kita pindah ke Banda Aceh cuma untuk 1 tahun SD kan ya itu. Jadi saya lulus SD, saya pindah ke Banda Aceh itu pada tahun 2006. Itu 2 tahun setelah tsunami. 2 tahun setelah tsunami. Jadi waktu saya kesini masih hancur, masih banyak kehancuran, masih nampak. Dan setelah itu ya 2006 sampai sekarang masih tetap di Banda Aceh, sudah tumbuh sendiri. Saya sudah bilang saya sudah lebih lama hidup di Aceh daripada hidup di Palembang. Jadi sudah terbiasa lah ya. Ya sudah bisa. Kalau keluar sudah bingung ya, orang Palembang apa orang Aceh. Nggak bisa bedain ya. Tapi bahasa Aceh ini nggak lancar. Ya, itu yang kurang. Ya karena di lingkungan saya nggak bahasa Aceh. Nggak bahasa Aceh karena keluarga hampir semua ini. Keluarga ya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Palembang. Jadi saya kurang lancar bisa bahasa Aceh, tapi saya paham. Ngerti gitu ya. Jadi kalau masuk saya mendengar, saya tahu apa yang disebut. Tapi saya mau jawab balas apa? Aduh, agak susah dikit ya. Nanti kalau salah, nggak connect. Apalagi kalau ada yang ngata-ngatain itu pasti ngerti ya. Itu yang pertama gitu dia. Pertama kali dia tahu, oh dia lagi ngatain saya. Oke, waktu pertama kali sampai ke Aceh, ente merasa berbeda nggak? Ada perbedaan nggak antara hidup di Palembang sama di Aceh gitu? Ya seperti yang bilang kan waktu sampai ke Aceh memang masih baru tsunami 2 tahun belum 2 tahun tsunami.
Jadi semua orang Aceh juga pun sedang lagi masa pembangunan. Jadi itu kan jelaskan dulu di Palembang kota sampai sini dengan kota yang lagi hancur dan lagi pembangunan itu berbeda. Ya tentu ada bedanya karena ya di Palembang syariat Islam mungkin tidak sekuat di Banda Aceh, itu yang beda. Sebenarnya kan kita sebagai orang Islam ya itu bukan masalah. Betul. Dan jadi ya lama-kelamaan ya saya sudah lebih terbiasa dengan kehidupan di Aceh. Jadi ya, sekali-sekalinya saya pergi ke Palembang malah itu yang malah aneh, malah beda ya. Oh Palembang ternyata seperti ini ya. Udah beda ya, nggak terbawa lagi Palembangnya, malah sudah ke Dan Aceh. dan waktu di Palembang kan masih kecil, jadi ya, kita belum bisa pergi kemana-mana sendiri. Kita melihat kan semua apa yang dibawa orang tua. Tapi bahasa Palembang bisa? Bahasa Palembang ini alhamdulillah masih bisa, tapi gitu jangan ya. jangan ditanya. Karena itu bahasa Palembang itu bagaimana? Ketika nanti ada orang Palembang di sini, dia berusaha Palembang keluar ya. Oh gitu. Tapi kalau kita ditanya kayak mana bahasa Palembang tuh? Aduh kayak mana? Jadi kayak istilah native lah gitu ya. Iya native. Jadi first language-nya gitu. Ya, jadi saya alhamdulillah Lebaran kemarin bisa pulang. Gitu. Ya, jadi kan sudah lama ke Palembang, jadi ke Palembang. Ya berpikir, kita sudah lama kali nggak ke Palembang. Nanti kayak gimana? Ternyata kita sampai di Palembang natural. Biasa aja gitu ya. Iya. Nggak ada yang berbeda gitu ya. Kalau dari sisi bahasa, ya mungkin nggak terlalu banyak berbeda karena Palembang pada bahasa Palembang dasarnya adalah juga bahasa Melayu. Betul. Ya, bahasa Aceh juga yang kebanyakan juga didasarkan dengan bahasa Melayu. Iya betul. Gak jauh-jauh lah gitu ya. Oke. Udah berarti kemarin terakhir pulang ya? Ya Lebaran kemarin. Sebelum-sebelumnya belum pernah pulang lagi berarti kemarin? Terakhir pulang saya pas kakek saya meninggal di Palembang. Jadi saya udah lama kali. Udah lama kali ya. Oke. Jadi setelah pulang ke Banda Aceh waktu 2006 itu masuk SMP di Banda Aceh. Banda Aceh, saya masuk SMP, saya lulus SMP di Banda Aceh, masuk SMA di Banda Aceh, masuk kuliah, lulusnya nggak usah kita bilang. Itu yang jadi pertanyaannya. Kuliahnya ya nggak selesai, tapi itu nggak perlu lagi sebenarnya itu ya. Tapi untuk lama kerja itu ya. Iya, ya sebenarnya kayak zaman sekarang. Formalitas memang, gitu. Zaman sekarang memang sebenarnya namanya kuliah itu kan banyak yang merasa tidak membutuhkan kuliah gitu kan. Ya sebenarnya kalau saya mencari kuliah bukan mencari sarjana, saya mencari pendidikannya. Dan saya merasa pendidikan yang bisa didapatkan di perkuliahan itu baik bisa membantu setiap individu kan. Ya tapi ya dalam dunia sekarang ini kalau ada sarjana itu pasti sangat membantu sebenarnya. Betul. Malah sudah sarjana itu udah nggak ada harganya lagi sekarang, malah master kemudian doktor sekarang ya. Orang nyari malah yang kayak gitu sekarang ya. Nah, tapi begitulah kita belajar bukan untuk cari gelar. Kita belajar untuk cari pendidikan. Jadi saya memang walaupun saya kurang unfortunately tidak selesai tapi saya mensyukuri perjalanan dan pendidikan yang saya dapatkan. Oke. Narapur Narasis, asal tahu saja beliau ini mahasiswa bahasa Inggris yang nilai TOEFL-nya paling tinggi gitu ya. Bisa bilang kayak gitu ya. 600 sekian lebih, 60 lebih ya. Terakhir berapa tuh? Terakhir yang saya dapatkan 637. Tapi kalau yang paling sebelumnya tapi pernah juga kalau kan? yang paling tinggi yang saya dapatkan adalah 650. Itu hampir sempurna ya. Sempurna itu berapa sih? Sempurna TOEFL setahu saya ada 677. Jadi 650 kalau saya saya bahaskan kemarin itu sekitar 4 soal kan. 4 soal. Waduh. 4 soal aja tinggal lagi udah sempurna nilainya. Oke, jadi alhamdulillah gitu. Kita mulai dari situ nih. Nanti awalnya kok suka bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris itu dari mana gitu? Ya nggak bisa bilang, tapi yang kalau ditanya ke sendiri saya merasa karena saya suka membaca, saya soalnya suka baca dari zaman kecil tuh saya suka baca. Jadi kalau ingat zaman dulu kalau beli cabai dibungkus koran kan, biasanya dibungkus koran. Jadi saya kawanin ibu saya belanja. Ibu saya belanja dengan itu saya bacain koran bungkus cabai itu saya bacain. Saking saya suka yang membaca. Jadi kan saya suka membaca apapun yang bisa saya baca. Habis itu menemukan ya teks dalam bahasa Inggris. Nah itu kan teks lain, tapi saya
nggak paham bahasanya, tapi kan saya suka membaca. Ya, betul. Saya tuh oh ini ada buku teks yang saya paling teringat. Kakek saya dulu punya ensiklopedia pendidikan, jadi dia umum tentang segala macam tapi bahasa Inggris. Saya sangat tertarik dengan buku itu. Jadi saya membacanya buku itu. Saya nggak belajar bahasa Inggris, nggak tahu apa, tapi saya baca. Dan begitu saya belajar bahasa Inggris di sekolah, baru saya tahu, oh itu tuh bahasa Inggris. Jadi makanya mungkin dari situ terus berkembang ya sampai sekarang ya. Bahasa Inggris ya sekarang seperti ini. Jadi memang dari membaca. Dari membaca awalnya berarti dari membaca, kemudian berubah dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris teksnya sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih suka membaca juga. Sampai sekarang saya masih suka membaca apapun itu saya membaca. Saya masih ya buku sudah cukup mahal sekarang. Jadi udah online ya. Jadi artikel segala macam artikel. Kalau saya masih ada itu saya masih suka belanja buku, saya cari buku. Jadi sekitar sebulan sekali mungkin ada saya beli 2 buku lah. Oh berarti rutin beli buku tuh ya dulu ya? Ya dulu ya masih rutin beli buku. Novel itu apapun, fiksi. Novel, fiksi, tentang buku-buku pembelajaran, yang non fiksi juga. Semua yang pokoknya yang menarik perhatian saya kan, jadi kan orang bilang don't judge book by its cover, betul kan? Tapi kalau untuk itu kan istilah. Itu istilah. Tapi kalau memang untuk buku, judge by the cover. Kalau memang untuk buku, kadang-kadang kita tertarik dengan buku dari covernya. Jadi kalau cover yang menarik kita ambil. Ya. Kalau menarik, dari itu baca 2-3 halaman menarik, lanjutkan. Tuh narasi harus rajin membaca ya. Karena penting kali membaca itu ya. Semua aspek dia masuk gitu ya. Sangat penting. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dari membaca. Dan semua pengetahuan dunia juga kita tahu ya, waktu kita dulu duel otak dulu. Oh iya dulu sering. Beliau ini juga nilai paling tinggi. Kita asik kalah aja, cari satu teman itu semuanya kalah sama beliau. Tentang artis Amerika, kemudian tentang wawasan dunia, semua dia tahu. Sepak bola juga dia tahu ya. Yang memalukan sekali, saya pernah salah tentang rukun Islam. Bukan saya tidak tahu, tapi panik. Karena waktu dia pakai waktu. Pakai waktu. Kawan-kawan di sebelah. Jadi kita itu pertanyaan cuma ditanya ada berapa rukun Islam? 5, 6, 5 atau 6. Salah lah di situ ya. Saya salahnya di situ dan itu memalukan sekali. Oke, kemudian lulus SMP, lulus SMA. Karena ente awalnya sudah sadar nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa masuk bahasa Inggris? Atau sebelumnya memang nggak sadar? Jadi ketika saya lulus SD masih belum sadar kemampuan bahasa Inggris saya gimana kan. Habis itu saya masuk SMP. Saya masuk ke SMP 6 Banda Aceh. Pada saat itu dia mempunyai program bilingual. Kebetulan nilai bahasa Inggris ujian nasional saya lumayan tinggi. Jadi saya dimasukkan tes untuk masuk kelas bilingual itu. Dan alhamdulillah saya masuk ke kelas bilingual tersebut. Jadi di kelas bilingual itu segala macam pendidikan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Matematika dalam bahasa Inggris, biologi dalam bahasa Inggris. Jadi di situ mungkin saya dilatih kemampuan bahasa Inggris saya pada saat SMP itu, 3 tahun SMP itu. Saya dilatih bahasa Inggris. Kami ada kelas khusus untuk bahasa Inggris. SMP 6 ya? SMP 6 Banda Aceh, di dalam Pinang. Dan ya makanya dari situ saya mulai berlatih bahasa Inggris, mulai membaca lebih banyak sumber-sumber bahasa Inggris yang saya baca. Nah makanya dari situ mungkin terus berkembang sampai sekarang ini. Dan begitu saya masuk SMA saya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Dan begitu dia lulus ya mau cari jurusan. Itu kenapa bahasa Inggris? Nggak jurusan lain, karena ente kan nggak ngerti, udah bisa nih bahasa Inggris, kenapa nggak jurusan lain? Atau emang minatnya di situ? Mungkin bukan minat, pada saat lulus memilih yang senyaman mungkin. Dan kita melihat saya nyamannya adalah bahasa Inggris. Saya mengambil jurusan bahasa Inggris dan lulusnya di jurusan bahasa Inggris ya. Kita ambil itu ya. Oke, kalau matematik bisa berarti ya? Itu agak kurang ya. Itu adalah pelajaran yang rata-rata umum seperti orang ya. Pelajaran susah lah, challenging. Susah bagi saya untuk dipahami ya. Harus, kalau kayak aku tuh harus ada guru khusus yang bisa memahamkan gitu ya, nggak bisa sembarangan. Kalau guru-guru yang
biasa tuh susah agak masuknya Bang? Alhamdulillah adik saya lulusan matematika. Wah, berarti satu keluarga sudah punya spesialisasinya masing-masing. Ya, jadi kalau saya punya misalkan kuliah dulu ada soal statistika, soal matematika yang saya tidak tahu langsung saya berikan adik saya. Adik saya tidak bisa bahasa Inggris, berikan kepada saya. Gila, keren banget berarti satu keluarga. Symbiotics. Simbiosis mutualisme ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke yang lebih spesifik nih soal karena bahasa Inggris. Kalau TOEFL tadi oke udah. Kayak IELTS gimana? IELTS itu Pernah coba juga kan? saya pernah coba dan saya pernah ikut lesnya karena kebetulan walaupun saya tidak selesai itu saya sampai ke tugas akhir. Saya sempat mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir saya tentang IELTS. Tentang IELTS. Tentang IELTS. Jadi saya kan untuk meneliti. Jadi untuk meneliti, untuk mencari tahu lebih, saya mengikuti lesnya. Pada saat itu saya belum pernah mengikuti. Saya mengikuti lesnya untuk mempelajari. Di ujung les itu ada tes. Jadi saya mempelajari. Jadi kalau dibilang IELTS itu memang sedikit lebih rumit daripada TOEFL ya. Jadi kalau anak-anak mahasiswa zaman sekarang mungkin sudah tahu apa itu TOEFL semua. Iya, pasti. Tapi IELTS itu agak lebih sulit karena dia juga melatih speaking. Berbicara dan writing. Jadi harus ada ujiannya menulis esai seperti itu. Dan itu yang mungkin agak sulit bagi ke umum ya. Dan bagi saya sendiri sulit karena dibatasi waktu. Jadi apapun itu ketika ada waktu berjalan kita akan sedikit nervous, gugup kan. Jadi ya pembelajarannya pun beda. Jadi IELTS itu memang sedikit sulit ya, tapi semua apapun itu kalau kita belajar dengan tekun pasti akan bisa mendapatkannya. Jadi alhamdulillah waktu saya ikut IELTS juga tekun belajar karena pada saat itu saya sudah sangat tertarik dengan yang namanya bahasa Inggris. Segala macam sisi-sisi bahasa Inggris saya tertarik. Jadi pada saat itu alhamdulillah nilainya cukup memuaskan. Berapa tuh? Pada saat terakhir sekali itu saya 7,5. 7,5. Wah, itu udah bisa ke luar negeri tuh. ke Amerika ke London, ke Australia, ke bagian-bagian situ pasti sudah ya langsung lolos lah. Sedikit lagi lapanya. Alhamdulillah diberkahi. Oke, itu secara pelaksanaannya. Tapi kalau secara materi, kalau kata orang, IELTS itu lebih mudah daripada TOEFL. Betul nggak tuh kira-kira berarti? Secara materi, karena kayak misalnya TOEFL tuh pembahasannya kayak kita nggak ngerti, ada tentang planet lah, tentang inilah. Tapi kalau ke IELTS kan dia emang murni kayak mahasiswa, tentang mahasiswa, pembelajaran, kelas gitu. Berarti gimana? IELTS ya memang seperti itu karena TOEFL pada dasarnya TOEFL itu adalah tes. Jadi tidak peduli sebenarnya seberapa kemampuan bahasa Inggris. Itu adalah tes. Jadi ada orang yang bisa masuk kelas TOEFL. Masuk tuh ujian TOEFL tanpa pengetahuan bahasa Inggris. Kalau dia beruntung ABCD bisa dapat tinggi. Dan ada orang-orang yang belajar yang pandai dalam mengikuti tes. Dia tahu karena tes itu semuanya sudah diatur sebagaimana rupa kan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi ada orang-orang yang tahu kalau jawab pertanyaannya seperti ini berarti jawabannya C. Kalau pertanyaan seperti ini jawabannya B. Dia tanpa dia tahu apa itu bahasa, apa yang dibahas. Itu TOEFL. Kalau IELTS dia lebih ke bagaimana kemampuan kita berbahasa Inggris. Jadi lebih nanti ditanya bagaimana kita speaking, bagaimana kita menyampaikan informasi kita ke orang yang menerima, writing, bagaimana kita menyampaikan informasi yang tersimpan di otak, kita tuliskan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau IELTS itu memang lebih ke dalam pemahaman. Berarti itulah letak perbedaannya yang paling signifikan ya. Yang saya lihat yang paling signifikan adalah itu. Jadi makanya kenapa dianggap lebih mudah? Mungkin ya karena kita tidak perlu belajar. Jadi kita cuma belajar IELTS itu cuma dibiasakan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi mengajar kita untuk menjadi native betul-betul gitu ya? Ya, mengajarkan karena pada dasarnya dua tes ini berguna adalah bagi kita untuk mahasiswa apalagi yang ingin keluar negeri. Berarti mereka dianggap cukup fasih dalam bahasa Inggris untuk nanti hidup dan berbelajar di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa asing.
Nah, jadi kalau kita misalkan TOEFL 550, kita pergi ke Australia. Orang melihat kita punya TOEFL 550. Oh, berarti Anda sudah pandai bahasa Inggris. Kita tidak perlu melatih Anda lagi bahasa Inggris. Anda langsung masuk ke dalam kelas. Dan di dalam kelas di Australia kan langsung bahasa Inggris. Nah, Anda dianggap sudah paham bahasa Inggris, nggak perlu saya jelasin lagi bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi itu ya perbedaan paling signifikan. Tapi dari harga juga signifikan. IELTS lebih mahal, TOEFL lebih sedikit. Itu juga mungkin karena kekurangan fasilitas ya. Kayak sepertinya di Aceh ini tidak ada tempat untuk ada tempat khusus untuk tes IELTS, belum ada. Nggak tahu. Terakhir saya tes di Medan. Oh, di Medan tuh tesnya ya? Saya tes di Medan, tapi saya nggak tahu sekarang ya karena sudah bukan di lingkungan mahasiswa, jadi saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Oh, balik ke TOEFL tadi ya? Seperti TOEFL tadi, itu tes. Kalau kita jawab asal-asal, tiba-tiba ada yang beruntung bisa dapat nilai tinggi. Kita nggak tahu. Jawaban nomor 1 pasti di awal. Dan jawaban nomor 10 pasti di akhir. Nggak mungkin kembali. Nggak mungkin nanti 1 di awal, 2 di awal, 3 di akhir, 4 di awal, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Dia berurutan, jadi bakal dari 1 sampai 3.